Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Fauzan Hasan SPDI dari instansi SMA Negeri 1 Masama, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pada hari ini Senin tanggal 9 Januari 2023 siap melaksanakan uji kompetensi PPG dalam jabatan batch 3 Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah anak-anak kita harus bersemangat ya untuk mengawali pembelajaran pada semester ini. Ya, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa untuk hari ini? Saya. Oke, silakan Marwa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Adelia Istiqomah, Eko Supitri, Elsi Fajar, Malanur Hijrah, Nursia, Putri Sinta Sawae, Suwi Nutari, Italia Suku, Andriani Sofyan, Dewi Mateka, Hijrah Himayatul, Inka Sulistia, Putri Darmayanti, Rizka, Sinta, Siti Marwa, Sri Husnu, Suci Nabila, Neni, Nanda, Ahmad Rafi. Semester 2 ini kita awali pembelajaran kita dengan materi memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Di dalam memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik itu ada tema utamanya, yaitu bekerja keras dan tanggung jawab. Bekerja keras dan tanggung jawab di dalam pembelajaran agama Islam. Sebelumnya kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk materi ini. Apa yang diharapkan untuk bisa kita capai pada materi ini. Baca, Ibu mohon partisipasinya untuk membaca supaya kita bisa mendengarkan sama-sama apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita pada materi ini. Bisa baca tujuan pembelajaran nomor 1. Identifikasi cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab. Oke, yang nomor 2. Ya, silakan. Mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab. Atau ayat. Ayat apa?
apa yang mendukung bekerja keras dan tanggung jawab. Kemudian yang nomor 3 yang dari laki-laki, kelompoknya laki-laki silakan perwakilan. Mendiskusikan dalil-dalil berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab. Oke. Mendiskusikan dalil-dalil yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab. Ya, berikan aplaus untuk saya. Berikutnya, tujuan pembelajaran berikutnya yang di kelompok sini silakan. Menimbulkan keterkaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Ya. Menimbulkan keterkaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Yang berikutnya, Menyajikan paparan tentang makna, cara-cara, hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab. Menyajikan paparan tentang makna, cara-cara, hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab. berikutnya tujuan pembelajaran yang terakhir. Menyajikan paparan keterkaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Baik, Bu. Ya, silakan. Menyimpulkan keterkaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Oke. Kemudian berikutnya tujuan pembelajaran 4.52. Oke, silakan. Ya. Menyajikan paparan tentang makna, cara-cara, hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab. Oke. Selanjutnya 4.53. Silakan. Menyajikan paparan berkaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Jadi sudah kita dengarkan bersama ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan materi memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik, bekerja keras dan tanggung jawab. Jadi tema kita bekerja keras dan tanggung jawab. Di sini ada, kalian bisa lihat ada tayangan ya berupa gambar. Jadi apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini yang ada kaitannya dengan bekerja keras dan tanggung jawab, yang bisa memberikan apa yang kalian lihat dari gambar ini kalau dikaitkan dengan Di situ ada gambar, di situ ada bapak-bapak yang sedang bekerja keras untuk menafkahi anak-anaknya. masuk guru kasar ya. Ya. Oke. Dengan apa yang kalian lihat di layar ini. Silakan. Bisa ya. Silakan Siti Marwah. Di situ ada gambaran seorang babysitter yang sedang merawat anak kecil. Ya. Babysitter merupakan salah satu pekerjaan ya. Pekerjaan. Siapa lagi? Guru kasar sudah ya. Jadi ini termasuk pekerja guru kasar. Guru pikul ya. Oke. Silakan. Siapa lagi? Bisa. Oke, silakan. Sinta. Sinta Lakoya. Di situ ada gambar Ya. siswa Ya. yang sedang belajar. Jadi itu mereka sedang melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang siswa, yaitu mengerjakan tugas. Oke. Tepuk tangan P. Jadi ya ini juga termasuk pekerjaannya, salah satu pekerjaan siswa, yaitu pekerjaan utamanya siswa adalah belajar. Bisa menjelaskan? Saya Bu, silakan Sinta. Baik. Di situ ada gambar guru yang bekerja dan menjalankan tanggung jawabnya untuk belajar mahasiswa. Oke, berikan aplaus untuk mulai dari identifikasi
kasih cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana cara bekerja keras dan tanggung jawab itu yang sebenarnya, maka kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan atau melihat pengertiannya dulu. Pengertian bekerja keras dan tanggung jawab itu pengertiannya bagaimana? Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada toh? Jadi bekerja keras itu apa? Saya bekerja keras. Ada yang bisa? Ada. Ya, silakan singkat. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Itu yang saya tahu. Oke. Terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kita. Berikhtiar dengan sungguh. Berikutnya siapa lagi yang tahu apa itu bekerja keras? Ya, silakan. Pengertian berikutnya ada yang bisa? Ya, silakan Ika. Bekerja keras adalah bekerja dengan gigi dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang kita cita-citakan. Ya. Berikan aplaus untuk Ika. Bekerja keras adalah bekerja dengan gigi dan sungguh-sungguh. Ya. Yang betul-betul punya bekerja dengan setengah-setengah. Oke. Berikutnya ada lagi yang lain bekerja? Ya. Apa yang bisa dilakukan orang belajar? Berpikir sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan atau belajar sungguh-sungguh untuk mencari. Berikan aplaus untuk itu pengertian daripada bekerja keras. Nah, sekarang kita pindah pada pengertian tanggung jawab. Kita lakoyang, silakan berdiri. Tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Untuk Sinta lakoyang. Berikutnya ada pengertian yang lain tentang tanggung jawab. Saya Ibu. Ya, silakan. Berdiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Dan aplaus untuk Neni. Tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatu atau Memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. pengertian tanggung jawab yang berikutnya. Oke, silakan Andriani. Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, berikan aplaus untuk Andriani. Jadi secara istilah tanggung jawab adalah kesadaran manusia, ya, kesadaran manusia atau tingkah laku yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, silakan. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Oke. Berikan aplaus untuk Neni. Bertanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajibannya. Berikutnya lagi ada. Oke, silakan Hijrah. Bertanggung jawab merupakan bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Oke, berikan aplaus untuk Hijrah. Nah, itulah tadi pengertian dari bekerja keras dan tanggung jawab. Setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab masing-masing. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki oleh manusia, maka semakin tinggi juga siswa kita punya tanggung jawab apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau berani memasuki kehidupan pendidikan, maka dari sejak itu kita tanamkan sikap bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Itu yang kita lakukan untuk yang terbaik. Sekarang kita masuk pada cara bekerja keras dan tanggung
Kita mulai dari yang pertama. Cara bekerja keras bagaimana? Ya, silakan. Cinta. Yang pertama, bekerja secara halal atau talaba addunya halalan. Yang pertama bekerja secara halal atau talaba ad-dunya halalan, bekerja yang halal ya. Berikan aplaus untuk Sinta. Lebih baik daripada minta-minta. Berikut cara bekerja keras. Siapa lagi? Ya. Oh, ya, silakan Putri. Bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban. Ya. Berikan aplaus untuk Putri. Yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban. Yaitu dia, kita harus bekerja. Ya, di dalam kehidupan ini kita harus bekerja, mencari kerja, apapun itu. Kita harus mencari pekerjaan, kita harus cari pekerjaan. Supaya kenapa kita harus bekerja? Supaya tidak menjadi beban untuk orang lain. Ya. Yang ketiga, cara bekerja keras dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada? Silakan. Ya, silakan Siti Marwah. Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, sya'an ala iyalihi. Aplaus untuk Siti Marwah. Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, ya itu juga wajib di dalam Islam untuk mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya wajib karena terkait juga dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab ada di situ. Beban kita akan bertambah ketika kita berkeluarga. Ada anak dan istri yang harus kita nafkahi dan makan ya, yang kita nafkahi. Jadi bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya akan diberikan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Berikutnya, bekerja keras dan tanggung jawab caranya seperti apa? Yang keempat, Bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. ya, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Berikan aplaus untuk istri. Jadi bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Jadi kalau kita punya punya pekerjaan, ya, misalnya kita punya pekerjaan di pasar, ya, di pasar, kita bisa membantu meringankan beban tetangga itu dengan cara membantu dia dengan memberikan dia pekerjaan juga. Kita bisa membantu meringankan beban hidup tetangga dengan cara kalau kita sudah memadai dalam punya pekerjaan, kita bisa memberikan pekerjaan juga terhadap tetangga, ya. Sehingga itulah yang itulah hal yang diharapkan ya. Ketika kita sudah punya pekerjaan yang memadai, kita bisa memberikan orang lain, kita bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa bekerja sama-sama dengan kita. Ya. Sekarang kita pindah pada mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab ini. Yang terdapat pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Oke, ada 2 ayat dalam surah Al-Jumu'ah. Mari kita baca sama-sama ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila
orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi pesan yang disampaikan oleh Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10 yang pertama yaitu menunaikan sholat. Yang berikutnya bersegera dalam mengingat Allah. Bersegera dalam mengingat Allah. Berikutnya pesan berikut tinggalkan jual beli. Selesai sholat bertebaranlah mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Di situ disyaratkan bahwa segera menunaikan sholat Jumat. Inilah beberapa keutamaan kenapa di masyarakat kita untuk tidak bekerja ya di hari Jumat. Ya. Biasa di masyarakat kita kan biasa kita dengar jangan kemana-mana. Setelah sholat Jumat disuruh apa? Setelah melakukan sholat ini kan ibadah toh, ya, ibadah toh, ibadah vertikal, ibadah kita dengan Allah. Ya. Setelah kita melakukan ibadah, terutama sholat Jumat, kita disuruh oleh ayat ini disuruh untuk apa? Bertebaran di muka bumi. Bertebaran, berpencar. Ya. Yang mau bekerja sebagai guru silahkan, yang mau bekerja sebagai kuli bangunan silahkan, yang mau jadi tukang pikul silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Tetapi jangan lupa ada sholat Jumat ya. Jangan lupa ada ibadah yang harus kita lakukan selama setiap hari selama 5 waktu ya. Itu dilakukan untuk apa? Kenapa 5 waktu? Di dalam 5 waktu itu kita disuruh memaksimalkan ya, kita disuruh memaksimalkan waktu itu untuk apa? Setelah melaksanakan ibadah, kemudian kita disuruh untuk bersegera bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari karunia. Untuk mencari karunia Allah yang ada di bumi. Untuk sebagai bekal kita ya, di akhirat atau di kemudian hari. Jadi di dalam bertebaran di muka bumi mencari karunia itu ada di situ yang namanya bekerja ya. Untuk mencari karunia itu kan dilakukan dengan cara bekerja ya. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Bekerja dalam bekerja ini pasti kita akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan, terhadap apa yang kita usahakan ya. Itu pasti. Kemudian apa lagi? Setelah bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah dengan cara bekerja, selalu memperbanyak ingat-ingat kepada Allah. Husnuzon itu dia harusnya lebih banyak daripada suudzon. Husnuzon harus lebih banyak karena berprasangka yang baik, berprasangka positif itu akan mendatangkan hal-hal yang baik. Dalil apa lagi yang kalian ketahui yang ada di situ?
ayat 77. Ada apa? Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari bukan berdiam diri ya. Dicari. Kemudian apa lagi? Yang Janganlah melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain. Jadi berbuat baiklah kepada orang lain. Jadi ini sama saja dengan apa? Jangan melupakan kenikmatan duniawi, berbuat baiklah kepada orang lain. Nah, jadi di sini kita juga dituntut untuk apa? Berbuat baik. Ya, berbagi dengan orang lain. Itu tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada tetangga yang apa? Tetangga itu merupakan saudara atau jiran kita yang paling dekat. Tapi dia bukan saudara kandung, tetapi tetangga. Kita baik dengan tetangga, maka itulah yang akan menolong kita di saat susah. Itu orang pertama adalah tetangga ya. Jadi berbuat baiklah. Berbuat baik dengan kemudian jangan melupakan kenikmatan dunia. Sudah bekerja keras, sudah capek-capek, sudah susah-susah. Kemudian tidak bisa dinikmati. Ya. Ingat kita juga apa yang seharusnya itu seimbang, bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Dan dalil berikutnya apa? Nah, surah Al-Ankabut ayat berapa? 17. Ayat 17. Di situ menjelaskan tentang apa? Itu di sisi Allah SWT dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Meminta rezeki kepada siapa? Allah. Jangan meminta rezeki kepada selain Allah ya. Ya, Kemudian apa lagi pesan yang ada di dalam situ? Surah Al-Ankabut. Nah, bersyukur ya. Yang dilakukan dengan berlebihan ya. Sekarang kita masuk pada makna bekerja keras dan tanggung jawab. Makna yang pertama. saya Bu. Silakan Putri, makna yang pertama. Orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan ini. Dan aplaus untuk Putri. Menjadi pekerjaan kita akan bisa selesai dengan mudah dan tidak menjadi beban berat untuk kita. Berikutnya makna bekerja keras dan tanggung jawab. Yang berikut, silakan Sinta. Orang yang bekerja keras adalah orang yang dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Oke, berikan aplaus untuk Sinta. Jadi maknanya orang yang bekerja keras itu dapat memanfaatkan waktu istirahat ya, supaya bisa digunakan kembali untuk besoknya. Oke, berikutnya makna tanggung jawab. Tanggung jawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Oke. Berikan aplaus untuk Yani. Jadi makna tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Tinggi kedudukan di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya terhadap dirinya, kemudian terhadap keluarganya. Dan berikut kita masuk pada hikmah bekerja keras dan tanggung jawab. Apa hikmahnya? Oke, kita mulai dari yang pertama. Adakah? Saya mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikan aplaus untuk kita. Hikmah yang berikutnya, silakan. Ya, Suci Nabila. Menjauhkan diri dari kerendahan dan kehinaan akibat meminta-minta. Ya, berikan aplaus untuk Suci Nabila. Nah, akibat meminta-minta.
minta-minta, makanya bekerja, jangan meminta-minta ya. Oke, berikutnya, hikmah yang berikutnya. Ya, silakan Sinta. Menjadi pribadi yang mandiri dan amanah. Ya, menjadi pribadi ya. Mandiri. Berikutnya. Ayo. Ya, silakan. Mewujudkan cita-cita atau keinginan. Ya, mampu meraih dan mewujudkan cita-cita atau keinginan. Yang terakhir, lanjutkan pekerjaan berikutnya. Kita akan mind mapping. Kenapa mind mapping? Karena sebentar kan kita akan merangkum kesimpulannya. Dari sini kita lihat apakah kalian bisa menyimpulkan materi yang telah kita bahas bersama-sama tadi. Kan kreasi dan inovasi, ya, imajinasi. Sabar ya, oke. Silakan membuat mind mapping sesuai dengan materi yang dibahas. Sudah ada. Kayak sesuatu kayak kita sudah ada. Dengan kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja mind mapping kami. Pertama, temanya adalah bekerja keras dan bertanggung jawab. Pengertian bekerja keras, pengertian bertanggung jawab, cara-cara bekerja keras dan bertanggung jawab, dalil-dalil bekerja keras dan bertanggung jawab, makna bekerja keras dan bertanggung jawab, dan yang terakhir hikmah bekerja keras dan bertanggung jawab. Itulah hasil mind mapping kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan aplaus untuk kelompok 1 oleh kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan model pembelajaran mind mapping yang bertema memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Saya Sinta Sawai sebagai moderator. Saya Ahmad Sofian yang akan menjelaskan metode mind mapping. Saya Siti Marwa. Penjelasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama di sini ada tema memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Di sini ada dalil-dalil bekerja keras dan bertanggung jawab, cara-cara bekerja keras dan bertanggung jawab. Kemudian ada makna bekerja keras dan bertanggung jawab, hikmah bekerja keras dan bertanggung jawab, dan pengertian bekerja keras bertanggung jawab. Dan presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mind mapping. Saya Dr. Boyang bersama teman-teman saya Akan menjelaskan mind mapping yang telah kami buat. Yang pertama,
temanya bekerja keras dan tanggung jawab. Bekerja keras dan tanggung jawab terbagi dalam 3 bagian: pengertian tanggung jawab dan pengertian bekerja keras, kemudian hikmah dan makna. Pengertian tanggung jawab dan bekerja keras. Bekerja keras dan tanggung jawab. Ada pengertian tanggung jawab dan bekerja keras, cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab, dalil-dalil bekerja keras dan tanggung jawab, hikmah dan makna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari mind mapping kami yang berjawab. Di sini ada pengertian bekerja keras dan pengertian bertanggung jawab. Kemudian cara-cara bekerja keras dan bertanggung jawab, dalil-dalil, hikmah dan makna. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasil kerja kelompok dari kelompok yang ada tentang mapping. Semua kelompok sudah bekerja dengan baik dan maksimal. Untuk itu berikan aplaus untuk kita. Jadi pada materi ini kita hanya dituntut untuk bekerja yang maksimal sesuai dengan apa yang dibebankan kepada kita, ya. Kita sebagai pelajar atau kita sebagai guru, ya, harus bekerja dengan maksimal sesuai dengan apa yang dibebankan kepada kita. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas, ya, sebagai oleh-oleh kita di rumah untuk kamu pelajari, ya, supaya bisa ada timbal baliknya pembelajaran hari ini. Ya. Dikerjakan di rumah, ya. Nah, jangan lupa belajar di rumah. Dikerjakan dengan baik. Kerjakan, ya. Oke. Cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Nanti kita bertemu pada minggu depan dalam waktu dan jam yang sama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermakna, bisa berbekas dalam hati dan pikiran kita. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.